Nah, ini tulisan yang ditemukan ya, inskripsi Arab lainnya sebelum Islam di Jabal Asis 528, jadi 40, 50, 60, 70, 72, 71. 43 tahun sebelum lahirnya Rasulullah. Itu kondisi tulisan Arab itu seperti ini bentuknya. Kemudian ini ada lagi perkembangan tulisan ya. Ini ditemukan di wilayah Haron 568 Masehi, yaitu 3 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Ini tulisannya sudah mulai bertransformasi ke bentuk Arab ya. Gitu. Kemudian ini di bawahnya lagi ini. Nah, ini adalah salah satu ya semacam prasasti yang ditemukan di Jabal Salak, Gunung Salak. bukan Gunung Salak, tapi Jabal Salak di Madinah. Nah, ini menurut peneliti yang bernama Hamidullah, ini kemungkinan ditulis waktu perang Khandaq. Jadi ini di masanya Nabi Muhammad. Di sini perkiraan sekitar tahun 626 Masehi. Gitu. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya ini adalah apa ini? Ini adalah surat-surat yang ditulis oleh Nabi Muhammad. Ya, ini surat-surat yang ditulis oleh Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu sebetulnya bisa baca, bisa nulis enggak Pak sih? Kalau ya memang kita mayoritas ulama kita selalu membicarakan persoalan ini. Mereka selalu mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini ummiyun, itu dimaknai dengan buta baca tulis. Tapi di dalam Sirah Ibnu Hisham, Sirah Nabawiyah punyanya Ibnu Hisham, itu tegas dinyatakan Nabi Muhammad itu bisa menulis, itu bisa. Ummiyun itu maknanya bukan tidak bisa baca tulis, tetapi ummiyun itu maknanya adalah Nabi Muhammad ini terasing, atau bahasa kita itu utun lah, kuper begitu lah, dari peradaban kenabian. Karena peradaban kenabian itu sebelumnya hanya ada di wilayah Palestina, Israel, itu yang di anak-anaknya Nabi Yakub itu. Jadi nabi-nabi itu sebelumnya riwayat-riwayat, catatan-catatannya itu hanya ditemukan pada orang-orang Israel. Sebetulnya ya banyak juga nabi di luar Israel itu, tetapi tidak tercatat dalam sejarah. Yang tercatat rapi itu di Israel, di para nabinya Israel. Sedangkan Nabi Muhammad itu berada jauh di selatan, di Mekah, yang di sana itu ya wilayah terpencil, jauh dari keramaian peradaban dunia yang waktu itu ada di Persia dan Romawi begitu. Tapi bukan berarti Nabi Muhammad itu tidak bisa baca tulis, ya bisa. Keluarga terpandang ya. Nabi Muhammad itu keluarga terpandang loh. Nabi Muhammad itu kandidat kepala suku. Gitu. Kok iso ra iso maca tulis piye? Wong Abdul Muthalib itu kan kepala suku. Mestinya yang jadi kepala suku setelahnya itu kan Abdullah. Nah, Abdullah meninggal duluan. Nah, mestinya kandidatnya adalah nanti Nabi Muhammad itu. Makanya terus dirawat oleh Abdul Muthalib itu sebagai pewarisnya kelak. Lah ternyata Abdul Muthalib meninggal belum dewasa Nabi Muhammad, akhirnya yang gantikan Abu Thalib. Begitu. Jadi Nabi Muhammad ini ya sebetulnya orang terpelajar juga. Itu. Itu menurut Sirah Ibnu Hisham, tapi ya ini masih bisa kita diskusikan secara luas gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah tulisan-tulisan prasasti-prasasti yang dituliskan pada masa setelah Nabi, di masa Daulah Bani Umayyah ya. Ini ada batu tulis di Mesir, ada ayat Quran yang ditulis di dalam ini, di batu apa di papan apa ya begitu ya. Kemudian ini ada
Ini kayaknya ada satu, ini saya lupa, enggak saya tulis, ini ada di salah satu bendungan ya, bendungan proyek pembangunannya Khalifah Muawiyah itu. Nah, yang menarik adalah bahwa transformasi tulisan ini tadi, ini berubah drastis setelah masanya Rasulullah. Kita bisa lihat ya tadi di surat-suratnya Rasulullah itu. Nah, di surat-suratnya Rasulullah ini khotnya masih seperti di tahun-tahun sebelumnya ini. Nah, masih mirip dengan tahun-tahun ini. Tapi ketika masanya Khalifah, ini khotnya ini sudah mengalami banyak transformasi dan cenderung karakteristik khotnya ini karakteristik Kufah atau karakteristik khot Kufi. Kenapa bisa seperti ini ya? Terutama pada naskah Al-Qur'an. Nah, ini bagi kalian yang mendalami ilmu khot di pondok pasti bisa mengenali bahwa ini terutama ayat Al-Qur'an ini yang gambar 9.13 ini menggunakan karakter khot kufi. Saya belum memiliki kesimpulan yang pasti ya, yang punya cukup bukti, tetapi dugaan saya adalah para pegiat penulisan Al-Qur'an itu kebanyakan dari Kufah memang. Kebanyakan memang dari Kufah. Jadi orang-orang di zamannya Utsman bin Affan yang kemudian memberontak itu loh. Itu Kufah itu. Jadi pemberontakan Utsman itu yang mempelopori itu adalah para qurra. Sampeyan bisa cek di ini kitabnya saya bawa, di kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangannya Ibnu Katsir. Di dalam kitab ini disebutkan Utsman bin Affan ini yang merongrong pemerintahan sampai memberontak kemudian membunuh itu golongan qurra Kufah. Jadi sing tukang ngompor-ngompori kuwi golongan-golongane para hufat-hufat kuwi lho. Saya juga heran ini. Jadi orang-orang dengan citra sebagai penghafal Al-Qur'an, orang-orang dengan citra sebagai alimul Qur'an itu ternyata justru ya semacam itu perlakuannya kepada Khalifah Amirul Mukminin sahabat Nabi yang notabene adalah 10 dari orang yang dijamin surga itu. Utsman tuh sampai dikafir-kafirkan loh itu. Nah, oke, tapi kita tidak akan membahas itu secara panjang lebar di sini, tetapi jaringan qurra Kufah itu bisa dibilang luar biasa besar. Mereka bisa sampai menggandeng para demonstran yang dari Mesir. Dan artinya pengaruh mereka itu berarti kuat sekali. Jadi orang itu kalau menarasikan politik itu dibalut dengan bungkus keagamaan, wah, peminatnya banyak sekali. Coba kalau itu dibungkus dengan narasi di luar agama, pasti tidak akan terlalu laku. Tapi kalau dibungkus dengan narasi keagamaan, wah, laku keras itu. Nah, mereka ini menggandeng santri-santri mereka begitu, atau teman-teman kolega-kolega mereka itu yang ada di Mesir juga. Makanya khotnya itu mirip begitu loh. Khot-khotnya itu mirip. Mereka punya sedikit kesamaan-kesamaan gitu dalam budaya tulisnya ini. Makanya kemudian tulisan-tulisan prasasti-prasasti yang ditemukan itu didominasi oleh style Kufah atau style khot Kufi. Termasuk juga mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani yang beredar, yang sampai sekarang ditemukan, yang sampai sekarang itu dimuseumkan itu pun juga kalau dilihat itu khotnya adalah berbentuk khot kufi. Tapi kalau punyanya Zaid
bin Sabit sendiri bagaimana? Ya harus diteliti dulu.